Kepolisian akan mendalami laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI terkait Aisyah Wedding Organizer yang menawarkan jasa pelayanan pernikahan dini. KPAI menilai Aisyah Wedding melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Inilah tangkapan layar situs Aisyah Wedding sebelum diblokir. Situs ini mengampanyekan ajakan nikah muda, mulai dari usia 12 tahun, nikah siri, hingga poligami. Kecaman pun datang dari sejumlah pihak. Salah satunya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Pihaknya melaporkan Aisyah Wedding ke Mabes Polri. KPAI menilai Aisyah Wedding melanggar sejumlah perundang-undangan di Indonesia, di antaranya Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perkawinan, dan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Wakil Ketua KPAI Rita Pranawati menambahkan pernikahan di bawah umur akan membuat sang anak kehilangan hak pendidikan, hak bermain, hingga dapat menyebabkan tumbuh kembangnya terhambat. KPAI melaporkan dugaan pelanggaran terkait hak anak di Undang-Undang Perlindungan Anak maupun Undang-Undang Perkawinan serta Undang-Undang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang ke Mabes Polri. Perkawinan usia anak terjadi, potensi pelanggaran untuk hak pendidikan anak terabaikan, kemudian hak kesehatannya, hak bermain, dan tumbuh kembang itu menjadi prioritas karena sesungguhnya perkawinan itu juga untuk menciptakan kebahagiaan. Menanggapi laporan KPAI, Karpenmas Mabes Polri Brigjen Rusdi Hartono menyatakan Barreskrim Polri sedang mendalami laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terkait situs Aisyah Wedding. Wedding organizer yang sekarang telah dilaporkan ya oleh KPAI ke Barreskrim Polri. Tentunya Barreskrim Polri akan mendalami permasalahan ini ya untuk kita sama-sama bagaimana masalah-masalah yang muncul di masyarakat ini bisa kita selesaikan secara tuntas. Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas pun ikut menanggapi persoalan ini. Anwar menyebut pernikahan di bawah umur melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku. Namun jika terjadi pernikahan dini, maka tugas masyarakat sekitar untuk memberikan perhatian terhadap persoalan ini. Nah, cuma timbul sekarang pertanyaan adalah ada elemen masyarakat yang mempromosikan perkawinan usia dini ya. Nah ini kalau kita lihat dari perspektif hukum positif yang ada di negeri kita ya ini terusnya melanggar ketentuan yang ada ya. Karena dalam ketentuan yang ada dinyatakan bahwa usia minimum ya bagi seorang laki-laki kalau hendak membangun keluarga yaitu 19 tahun dan kalau untuk perempuan adalah 16 tahun. Jadi kalau usianya masih 12 tahun itu masih jauh dari norm ya, yang sudah ditetapkan oleh undang-undang yang ada di negeri ini, dan melakukan tindakan seperti itu tentu saja jelas melanggar hukum ya. Setelah ramai disorot karena memfasilitasi pernikahan anak, situs Aisyah Wedding kini tak dapat diakses. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih mendalami kasus anjuran perkawinan anak di bawah umur yang digagas oleh wedding organizer ini. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk membahas lebih lengkapnya mengenai kasus wedding organizer yang menawarkan layanan pernikahan dini, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom dengan Kepala Badan Kependudukan Keluarga Bencana Nasional Hasto Wardoyo. Selamat siang, Pak Hasto. Ya, selamat siang. Selamat siang. Ya, Pak Hasto, ini viral terkait dengan ajakan pernikahan di usia dini dari usia 12 hingga 21 tahun dari Aisyah Wedding Organizer, dan publik sudah sempat mengetahui dari media sosial. Lalu apa respons dari BKKBN terkait dengan kasus ini? Ya, saya setuju untuk ini harus dikecam ya. Dalam arti begini, bahwa melanggar undang-undang tadi sudah disampaikan oleh para pakar, para ahli yang lain. Tetapi secara biologis itu sangat sesat menyesatkan. Sangat sesat menyesatkan. Karena begini ya, kita kalau memberikan suatu himbauan kepada masyarakat, harus ada dasar yang kuat secara ilmiah. Saya sampaikan pada kesempatan ini yang baik bahwa pernikahan pada usia yang dini, yang masih anak-anak itu ada bahaya yang sangat luar biasa. Yang pertama, bahayanya adalah kalau melahirkan usia masih di bawah usia 20 tahun, banyak terjadi panggulnya sempit, belum cukup, bayi terjepit dan akhirnya kematian bayi. Yang kedua, banyak terjadi robekan jalan lahir, yang kemudian perdarahan menimbulkan kematian ibu.
Yang ketiga, banyak sekali kehamilan di bawah usia 20 tahun itu yang kemudian diikuti dengan tensi yang naik, kemudian kakinya bengkak, kejang, juga kematian ibu. Kemudian kawin pada usia kurang dari 20 tahun, apalagi masih 12 tahun, 15 tahun, 16 tahun itu memacu munculnya kanker mulut rahim. Dan yang terakhir, bahwa orang hamil pada usia masih pertumbuhan sangat membahayakan pertumbuhan tulangnya bagi perempuan itu sendiri. Karena apa? Tulangnya cenderung kropos, dan nanti pada usia 50 tahun dia cenderung osteoporotik dan kemudian mudah bungkuk dan kemudian juga mudah patah tulang. Saya kira banyak sekali mudaratnya, banyak sekali kerugiannya. Jangan memberikan provokasi kepada masyarakat yang sifatnya sesat menyesatkan. Terima kasih, Mas. Ya, Pak Hasto, untuk saat ini apa langkah koordinasi dengan kementerian terkait dan juga aparat penegak hukum terkait dengan viralnya Aisyah Wedding, dan apa saja catatan dari BKKBN terkait dengan kasus-kasus pernikahan dini? Ya, begini ya. Jadi kami memang akan segera berkoordinasi dengan PPPA, kemudian juga dengan Kementerian Kesehatan terkait bagaimana program-program untuk penundaan usia pernikahan. Karena apa? Karena memang unwanted pregnancy, kehamilan yang tidak dikendaki di Indonesia itu cukup tinggi. Sehingga kalau seandainya kita terprovokasi kawin pada usia muda, nanti akan meningkat lagi. Dan kemudian kematian bayi, kematian ibu itu akan tinggi. Maka BKKBN tentu dalam hal ini paling tidak nyaman ini, harus segera bertindak, harus segera melangkah, dan kesehatan reproduksi itu harus kita tegakkan betul. Kita tahu, Mas, ya, jadi bahwa stunting, Pak Presiden mengamanahkan kepada kita semua agar stunting turun, kualitas SDM kemudian meningkat. Padahal perkawinan muda itu menjadi sumber produksi stunting. Ini sangat menyedihkan. Kemudian akhirnya kualitas SDM kita rendah, tidak bisa bersaing. Ini saya kira yang penting sekali, maka kami harus banyak bekerja sama dengan kementerian lembaga terkait. Termasuk saya ini dalam perjalanan untuk ke Pak Menteri Agama, kami akan mohon saran nasihat beliau dari Pak Menteri Agama, bagaimana kita menghadapi hal-hal seperti ini. Begitu, Mas. Ya, terakhir Pak Hasto, terkait dengan data yang dimiliki oleh BKKBN, apakah masih banyak kasus-kasus pernikahan dini di Indonesia hingga saat ini? Begini, jadi kan setiap 1.000 perempuan yang usianya 15 sampai 19 tahun, ternyata ada 36 yang sudah pernah hamil dan melahirkan. Angka ini cukup tinggi. Jadi 36 dari 1.000 itu sudah hamil dan melahirkan di bawah 19 tahun. Begitu. Ini cukup serius. Yang kedua, 17,5% dari kehamilan rata-rata di Indonesia tidak dikendaki. Karena unwanted pregnancy, karena dalam hal ini karena ekstramarital, ada yang hamil duluan dan sebagainya. Ini hal-hal seperti ini yang serius betul-betul harus kita hadapi. Ya. Evaluasi apa yang telah dilakukan? Bagaimana juga dengan edukasi bagi masyarakat, Pak Hasto? Iya, jadi menurut saya pemberian kesehatan reproduksi, materi kesehatan reproduksi itu jangan dikonotasikan dengan materi seksualitas, hubungan seksual intercourse, bukan begitu. Maka di sekolah-sekolah kalau menurut saya harus diberikan materi tentang kesehatan reproduksi. Sekarang banyak perempuan-perempuan yang tidak paham, tidak ngerti bahwa bahayanya itu luar biasa. Kalau seandainya dia sampai melakukan hal-hal yang terkait dengan masalah seksualitas dan kesehatan reproduksi yang sifatnya membahayakan, tapi dia tidak ngerti. Maka saya mohon sebetulnya dengan hormat untuk pembelajaran tentang kesehatan reproduksi di sekolah-sekolah ini penting. Begitu, Mas. Anda tadi menyampaikan terkait dengan sekolah, lalu ini dari data BKKBN 1.000 perempuan, ada 36 anak perempuan yang melakukan pernikahan di usia dini. Lalu ini catatannya berada di kota besar atau di daerah-daerah terpencil, Pak Hasto? Iya, memang begini. Kalau daerah-daerah yang katakanlah pendidikannya rendah, kemudian cenderung di agak pelosok, kemudian mereka ekonominya rendah. Ada di 3 komunitas ini yang angkanya itu cukup lebih tinggi dibandingkan di lingkungan yang orang punya dalam arti mampu secara ekonomi, pendidikannya tinggi dan tinggal di kota. Maka saya kira kita harus memberikan perhatian yang lebih kepada daerah-daerah yang remote area lah, daerah-daerah yang seperti itu. Jadi catatannya lebih banyak di daerah-daerah terpencil dan pelosok ya, Pak?
Iya, dan juga meskipun tidak terpencil tapi di komunitas yang pendidikannya rendah. Baik, Gitu. dengan ekonomi juga Kan ekonominya rendah. rendah. Makanya di Jawa Barat ini juga menjadi warning bahwa daerah-daerah tertentu, kabupaten-kabupaten tertentu di Jawa Barat kan juga dominan seperti itu. Ya. Baik, hingga saat ini Bapak sedang menuju ke Kementerian Agama ataupun bertemu dengan Menteri Agama saat ini, dan upaya-upaya lain juga kami nantikan langkah progresif untuk melakukan pencegahan terkait dengan pernikahan dini dan juga edukasi bagi masyarakat. Terima kasih Bapak Hasto terima kasih, Wardoyo, Kepala Arjuna. Kependudukan Terima Keluarga Berencana Nasional, telah berbagi bersama kami di Kompas Siang. Dan saudara, terkait dengan kasus wedding organizer yang menawarkan layanan pernikahan anak, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Igusti Ayu Bintang Darmawati menyatakan sudah berkoordinasi dengan Polri untuk mengusut tuntas kasus ini. Selain itu, pihaknya juga sudah meminta Kementerian Kominfo untuk memblokir situs milik Aisyah Wedding Organizer. Nah, kami juga sudah sampaikan tentu tindakan ini itu akan melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak, kemudian Undang-Undang Perkawinan Anak, demikian juga Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Nah, untuk itu memang kami sudah tindakan-tindakan yang kami lakukan yang sudah kami juga sampaikan kemarin di beberapa teman-teman media bahwa kami di samping secara informal kami koordinasi dengan kementerian lembaga terkait, itu juga kita melakukan koordinasi secara formal juga ya. Jadinya untuk mempercepat proses berkaitan dengan tindakan apa yang harus dilakukan. Nah, ini meminta kemarin itu memang kami sudah melakukan koordinasi dengan kepolisian juga untuk mengusut tuntas terkait hal tersebut, demikian juga dengan Kominfo untuk memblokir daripada akunnya.